Indonesia jadi negara dengan alokasi anggaran pendidikan yang paling rendah di dunia. Ini menarik nih. Nyangka nggak kamu kalau kita top global? Orang mah biasanya seneng dan bangga kalau dapat juara satu. Tapi kalau juara satunya dalam hal buruk mah rasanya kayak tukang lagi megang palu. Malu. Jadi kelihatannya UNESCO baru aja ngeluarin data anggaran pendidikan di berbagai negara. Hasilnya kayak gini nih. Kita juara satu yang anggaran pendidikannya paling kecil ketika dibandingin sama populasi anak-anak mudanya. Nih ngeri-ngeri sedap. Karena UNESCO bilang investasi pendidikan itu penting banget. Detailnya bisa kamu baca di artikel CNBC yang ini. Kalau kita bandingin sama negara lain, ada berita ini. Kali ini beneran BPHP jadi nyata. Kepala Dinas Pendidikan Gyeonggi resmi membentuk tim perlindungan hak guru pertama di Korea Selatan. Belakangan ini tuh viral banget series Teach You a Lesson. Nah, di series itu ada yang namanya BPHP, singkatan dari Badan Perlindungan Hak Pendidikan. Tugas mereka itu ngebenerin sistem pendidikan di Korea. Dari sistem yang nggak berpihak sama guru, sistem yang ada bullying, sistem yang murid-muridnya males dan nggak mau belajar, diperbaiki semua. Masalahnya, itu kan cuma fiksi. Jadi kayak mimpi basah warga Korea aja. Tapi karena ini viral banget, pemerintahnya beneran ngebentuk badan kayak gini buat ngelindungin guru dan juga meningkatkan sistem pendidikan. Walaupun masih bertahap, tapi kelihatan kalau pemerintahnya peduli dan mau berbenah. Bisa membaca di artikel Detik yang ini. Sekarang pertanyaannya, emang ada negara yang pemerintahnya nggak mau berbenah? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Netizen komen, di Indo boro-boro hak perlindungan guru, gaji guru aja nggak memadai. Kalau soal kalah, kita menang. Perpus aja digusur demi Kopdes. Masa sih? Kita baca, demi bangun Kopdes merah putih, gedung perpus di SDN Telogo 2 Blitar ini dirobohkan. Ada juga berita ini, anggaran dipotong drastis. Perpusnas tak bisa bagikan buku lagi ke masyarakat. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Bang, lu kan kreator. Bahas itu, pemerintah mewajibkan pajak NIB buat kreator. Menarik nih. Lagi-lagi apa? Ya, di mana bumi dipijak, di situ aku dipajak. Kita baca, pemerintah wajibkan konten kreator untuk punya NIB. Berlaku mulai 18 Juni 2026. Artinya udah berjalan nih peraturan. Perasaan saya sebagai rakyat nggak ada nih ikutan diskusi buat peraturan ini. Tiba-tiba udah jalan aja. Tapi ini peraturan apa dan siapa aja yang kena? Apakah NIB singkatan dari ini intinya bayar pajak? Bukan nih. NIB ini singkatan dari nomor induk berusaha. Artinya konten kreator ini udah termasuk pekerjaan resmi bagi negara. Jadi harus punya nomor induk berusaha. Tadinya saya pikir akal-akalan apa lagi nih buat nambahin pajak. Tapi NIB ini secara teknis bukan pajak. Dia ibaratnya kayak identitas buat nunjukin legalitas usaha. Kayak KTP versi bisnis lah. Jadi kamu punya izin resmi buat berbisnis. Keuntungannya adalah kamu jadi punya hak perlindungan hukum, kamu lebih mudah ngurus sertifikasi dan sebagainya. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Sekarang pertanyaannya, ini akan nambah-nambahin pajak nggak? Secara teknis seharusnya enggak. Karena ketika kita lapor pajak, itu kan kita bisa sertain rekening koran kita. Jadi ketahuan kita pemasukannya berapa. Kalau kreator yang belum ada pemasukan, ya secara teknis nggak bisa dipajakin dari situ. Dengan catatan, semua sistem berjalan dengan baik, transparan, dan kompeten. Terus juga nggak tiba-tiba berubah lagi peraturannya. Soalnya masa iya peraturan di negara kita berubah-ubah? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi nggak berhenti di situ. Kita baca, usai konten kreator, kini penjual e-commerce juga wajib punya NIB. Netizen komen, pemerintah tidak pernah membantu mencarikan kerja. Tapi ketika kamu berpenghasilan, pemerintah hadir dengan cara meminta pajak. Nagih pajak nomor 1, kualitas kerja nomor sekian, WNI, seumur hidup lagi. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. DPR setuju BGN hibahkan 17.600 motor listrik MBG ke guru honorer. Ini menarik nih. Apakah selama ini MBG singkatan dari motor buat guru? Bukan nih. Kalau kamu masih ingat, motor-motor MBG ini adalah hasil permintaan koruptor. Orangnya yang ini nih. Tiap saya lihat beliau rasanya pengen saya tangkap, terus saya masukin ke inti bumi. Beliau lah yang gunain duit negara buat beli motor-motor ini. Beliau bilang alasannya buat SPPG di daerah terpencil biar bisa nganter MBG. Padahal pengadaan motor ini aja prosesnya udah aneh banget. Nggak ada rakyat yang minta, udah ditolak sama Menteri Keuangan, vendornya nggak jelas tapi tetap dipaksain. Bahkan vendornya ini nggak punya dealer ataupun bengkel yang aktif. Jujur janggal dan akhirnya mangkrak. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Makanya jadinya begini nih, ribuan unit motor listrik MBG program Dadan kini berdebu dan terbengkalai di gudang. Sampai banyak foto-foto kayak gini nih, motornya banyak banget. Saya pikir, wah parkiran gacoan nih. Ternyata bukan. Ini adalah motor-motor hasil korupsi Dadan MBG karena terindikasi dugaan markup, penyalahgunaan anggaran dan sebagainya. Motor-motor ini dan gudangnya disegel. Bisa kamu cek di artikel-artikel ini. Terus jadi nggak nih motornya dikasih buat guru? DPR sih memang menyetujui ya kalau motornya buat para guru aja. Daripada terbengkalai dan nggak kepake. Apalagi ini udah dibayar pakai duit negara. Walaupun ini belum fix resmi, baru ide aja. Ini idenya dari wakil kepala bagian yang baru, namanya Bu Agustina Arumsari. Kalau belakangan ini kamu sering lihat beliau, nah ini idenya beliau. Beliau juga seorang auditor anti korupsi dan beliau ini yang nyuruh MBG buat berhenti dulu pas libur anak sekolah.
salah biar bisa diaudit dan dirombak. Beliau juga bilang pegawai BGN nggak boleh punya dapur MBG. Semua bisa ngebaca di artikel-artikel ini. Kita lihat aja nih, semoga sih semuanya jadi lebih baik. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Bang, katanya Indonesia emas, tapi emasnya di rumah Febri 74 kilo, WKWKWK. Menarik nih. Febri, emangnya teman sekolah kamu ini? Kamu udah tahu lah ya, kemarin itu ada penggeledahan besar-besaran. Reporter dan media aja sampai bengong. Baru pertama kali lihat harta sebanyak ini. Ada emas 74 kilo, harganya sekitar 194 miliar. Ada duit dolar Amerika, dolar Singapura, totalnya semua sekitar 477 miliar. Ini mah bukan banyak lagi, tapi banyak. Bahkan netizen sampai bikin postingan kayak gini nih. Emas di trofi Piala Dunia 6 kilo, emas di topeng mumi Mesir 10 kilo, emas puncak Monas 72 kilo, emas di rumah koruptor 74 kilo. Jumlah emas di rumah koruptor ngalahin semua emas tadi nih. Apakah ini Indonesia emas yang dimaksud? Bukan nih. Tapi harta sebanyak ini punya siapa sih? Kita baca. Febri Ardiansyah jadi tersangka 3 kasus korupsi. PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan korupsi batubara. Perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, Jampitsus Febri klarifikasi. Dia ngaku rumahnya memang punya dia. Beliau juga bilang kalau uang dan emas itu ada yang punya. Cuma beliau nggak bilang itu punya siapa. Yang bisa kamu cek di hasil liputan beberapa media ini. Kelihatannya kita harus nunggu hasil penyelidikan dari pihak yang berwenang. Nah, netizen pas denger ini langsung bikin video kayak gini. Abang ini bilang, ya berarti punya saya pak, kalau emang kagak ada yang mau ngakuin. Punya saya itu. Saya pas lihat ini, ngakak kenceng banget. Waktu video ini dibikin, belum ada kejelasan itu uang dan emas sebanyak itu punya siapa, mau diapain, tanggung jawabnya gimana. Jadi kita tunggu aja. Netizen komen, menuju Indonesia emas, tapi emasnya di dalam koper. Iblis langsung lari terbirit-birit lihat para koruptor di Indonesia. Menjadi WNI ternyata salah satu ibadah terpanjang. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Bang, kalau ngerekam di gym terus ada yang lewat, itu salah siapa ya? Menarik nih. Kemarin itu viral postingan ini. Ada orang di gym berusaha ngangkat beban. Terus dia marah karena ada orang lain lewat. Dia ngucapin kata-kata kasar, terus diposting sama dia. Caption postingannya juga ada kata-kata kasarnya. Harus saya blur. Nah, netizen langsung ngomel. Bikin privat gym aja kalau nggak mau ada yang lalu lalang. Gaya amat. Sama-sama bayar, jadi nggak ada hak spesial. Karena ini public gym. Kenapa teriakin orang, mbak? Itu bukan private gym lu. Lu nggak berhak marah kalau ada orang yang lewat depan kamera lu lagi ngonten. Nah, video ini saking viralnya sampai ada parodinya. Kocak banget nih versi kucing lewat. Masalahnya si orang tadi ini nggak terima. Kita baca. Awas, Nyimas Laula akan proses secara hukum bagi yang upload video miliknya tanpa izin. Saya adalah pemilik hak cipta. Jadi ada homeless media yang ngepost kayak gini nih. Dia dihubungin sama orang yang ngaku sebagai mbak-mbak baju hijau tadi. Disuruh take down postingannya. Kalau nggak nanti dibawa ke jalur hukum pakai UU Hak Cipta. Masalahnya cara kerja UU Hak Cipta tuh nggak begini. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya sehari-hari ngurus beginian. Di UU Hak Cipta pasal 44 ada yang namanya pengecualian atau fair use. Kalau nge-repost buat keperluan pendidikan, penelitian, kritik, review, dan juga pemberitaan itu nggak masalah. Apalagi ketika repost nama akunnya tetap dicantumin. Artinya udah diberikan atribusi atau kredit. Yang penting tidak digunakan buat keperluan komersil aja. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Netizen komen, lah dia juga bisa kena KUHP baru UU nomor 1 tahun 2023. Pasal 436 mengatur tentang penghinaan ringan. Jika Anda memaki atau menghina seseorang dengan kata-kata kotor, Anda bisa dihukum penjara maksimal 6 bulan atau denda 10 juta. Sebenarnya ini nggak bakal viral kalau dia nggak klik tombol post aja. Kalau menurut kamu gimana? Saya udah denger pendapat kamu. Bang, bahas ini ada sensus penduduk. Datang ke rumah terus nanya-nanya gaji. Risih banget. Menarik nih. Rumah kamu udah datengin belum sama petugas sensus? Jadi belakangan ini banyak yang rumahnya didatengin kayak gini nih. Pada ditanya, suaminya kerja apa, gajinya berapa, rumah pakai AC apa enggak, punya mobil apa enggak, dan sebagainya. Nah, kelihatannya banyak warga yang nggak suka diginiin. Ada yang sengaja ditinggal mandi biar petugasnya pergi. Besoknya datang lagi. Ada juga warga yang nanya-nanya balik ke petugasnya. Ditanya, ini gunanya buat apa? Tapi petugasnya nggak bisa jawab dan malah marah. Selain itu juga ada petugas sensus yang bikin video kayak gini nih. Ngapain sih ngambil job sensus? Kerja panas-panasan harus datangin rumah ke rumah, palingan gajinya nggak seberapa. Maaf bos, gaji kita 2 digit, izin. Makanya kemarin itu viral tulisan warga yang ini. Kami menolak sensus karena tidak ada manfaatnya. Bagi kami selaku masyarakat, bagi kami kalian hanya kedok doang untuk pembuatan peraturan pajak baru. Kami masyarakat tidak bodoh. Lah masa iya pemerintah lakuin sensus biar bisa nambahin pajak lagi?
nggak mungkin lah. Nah, di waktu yang sama ada berita ini nih. Penjual online bakal kena sensus. BPS bilang ternyata ada yang kaya dari jualan di marketplace. Saya pas baca ini, bingung. Emang kenapa kalau ada rakyat yang jadi kaya karena jualan dari usaha sendiri? Netizen komen, sensus tuh akal-akalan buat ngedata pajak. Bener bang, gue nyensus malah ada pertanyaan punya emas berapa gram. Sampai tabung gas saya ditanyain ada berapa. Yang ditanya harta melulu, tapi nggak pernah ditanya susahnya apa, kendalanya di mana. Detil tentang sensus bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Tapi dari pemerintah sendiri sih ada berita ini nih. BPS tegaskan, data sensus ekonomi 2026 tak dipakai untuk pajak. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu.